Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di podcast dakwah Kampus Islami dan Pendidikan Karakter Fakultas Kedokteran Makassar, Universitas Muslim Indonesia. Di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, seorang mahasiswa yang luar biasa, hebat, Muhammad Arsy Akbar, mahasiswa FK UMI angkatan 2021. Yang spesial dari beliau adalah selain mahasiswa Fakultas Kedokteran, juga sebagai seorang penghafal Al-Quran 30 juz atau seorang hafizah. Baik, kita sapa Adinda Arsy. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Dok. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Dok. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Baik. Ini banyak sekali fenomena terkait mahasiswa-mahasiswa yang menekuni bidang ilmu pengetahuan dan juga sekaligus sebagai seorang penghafal Al-Quran. Ya. Tapi sebelum kita lebih jauh ke sana, kita mungkin ingin mengetahui dulu latar belakang dari Adinda Arsy ini. Sejak kapan pertama kali mengenal Al-Quran sehingga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa kita? Silakan. Baik, uhayyikum bi tahiyatil Islam wa hiya tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Baik, Dok. Pertama-tama saya kenal dengan Al-Quran itu, Dok, di umur SMP kelas 3, Dok. Itu termasuk umur yang terlambat, Dok. Kalau mau dibilang, iya terlambat sekali, Dok. Karena pertama-tama ayah saya, Dok, kasih pindah sekolah. Pertama saya sekolah di SMP umum. Terus ayah saya berterima kasih kepada ayah saya. Ayah saya ini salah satu motivasi saya, Dok. Ya. Beliau kasih pindah saya di sekolah tahfizul Quran. Di situ saya belum tahu mengaji, Dok. Ya. Kelas 3 SMP saya sama sekali tidak tahu mengaji. Ya. Jadi orang tua saya kasih pindah, kemudian saya di situ baru belajar. Kelas 3 SMP. Di situ saya mengulang 3 kul itu, Dok. 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas itu 2 minggu setengah, bayangkan, karena saya tidak tahu mengaji, Dok. Mengulang bacaannya. Iya, Dok. Jadi saya kelas 3 SMP baru pintar mengaji. Nah, setelah itu orang tua saya bilang, kamu lanjut lagi SMA di sambungannya. Yeah. Jadi saya masuk di SMA, saya mulai menghafal. Orang tua terus memotivasi saya. Akhirnya alhamdulillah di SMA kelas 2 semester 2 saya selesai 30 juz, Dok. Ya. Baik. Adinda Arsy, ini satu fenomena menarik juga ya, karena kan ada seorang penghafal itu dari sejak dalam kandungan ibunya diperdengarkan bacaan, ada juga sejak TK sudah dimasukkan bacaan-bacaan Al-Quran, ada juga sejak SD. Dan ini kasus menarik dari Adinda kita Arsy hari ini sejak kelas 3 SMP ya. Jadi tidak ada sama sekali dasar. Tidak ada, Dok. Dalam kandungan, TK, SD, SMP belum ada. Sejak kelas 3 SMP barulah difokuskan untuk menghafal Al-Quran. Saat itu pendidikan Adinda Arsy di SMP berjalan juga pendidikan umumnya? Berjalan juga, Dok. Sambil menghafal. Jadi beda sekolah? Beda, Dok. Jadi SMA-nya itu, SMP-nya dan SMA-nya itu ada ekstrakurikulernya yang tahfiz. Tapi di SMA itu dikasih cuma 9 juz aja. Jadi 9 juz baru boleh lulus. Tapi alhamdulillah di angkatan saya itu 3 orang yang selesai 30 juz. Di kelas 2 SMA? Saya selesainya di kelas 2 SMA semester 2. Jadi luar biasa, ini hanya kurang lebih 3 tahun ya? Iya, Dok. Dari kelas 3 SMP ke kelas 2 SMA 30 juz? Kalau mau dibilang 2 tahun, Dok, karena 2 tahun. Kelas 3 SMP-nya itu saya baru belajar mengaji, Dok. Iya. Nah, ini menarik, ini kurun waktu 2 tahun 24 bulan ini ya bisa menguasai 30 juz. Nah, ini mungkin yang perlu kita kaji Adinda Arsy lebih dalam untuk menginspirasi kita semua bahwa tidak ada yang terlambat ya. Betul, Dok. Tidak ada kata terlambat kalau Al-Quran, Dok. Ini bagaimana 2 tahun itu, kisah itu? Di sini peran orang tua sangat besar, Dok, karena beliau yang kasih motivasi terus, Dok.
entah dari nenek saya, kakek saya, tante saya, om saya, dan kedua orang tua saya. Ya. Beliau selalu memotivasi, kalau sering kasih kata-kata kalau penghafal Quran itu banyak keutamaannya. Pokoknya peran orang tua di sini memang dibutuhkan, Dok. Ya. Terus kita harus benar-benar memotivasi diri kita, Dok. Jadi penting motivasi dan peran orang tua, Dok. Kalau dari saya, Dok. Ya. Yang kelas di SMA ini ekstrakurikuler juga? Iya, Dok. Jadi berjalan juga pendidikan umum Iya, Dok, SMA berjalan. sambil ekstrakurikuler. Iya, Itu Dok. diasramakan atau bagaimana? Kalau saya asrama, Dok. Penghafal? Iya, Dok, asrama. Jadi dia ada latihannya, Dok. Kalau yang sudah banyak hafalannya itu dilatih jadi imam, terus bisa ambil sanad. Ya. Jadi ada aplikasinya langsung ya Iya, Dok. setelah menghafal itu. Jadi kurang lebih 2 tahun ini Arsi diasramakan Iya, Dok. sejak SMA itu. Iya, Dok. Di sekolah jadi berjalan pendidikan umum, berjalan juga kegiatan penghafal itu ya. Iya, Dok. Itu 2 tahun. Nah, bagaimana cara membagi waktu itu? Nah, 2 tahun itu. kalau di sekolah saya, Dok, dulu itu subuh menghafal dari jam 3, terus nanti paginya setoran. Jadi target saya, Dok, pokoknya harus 1 halaman atau 1 lembar itu per hari. Tidak boleh tidak, harus 1 pokoknya. lembar Halaman. timbal balik berarti ya? Iya, Dok. Per hari. Iya, Dok. Itu dari jam 3 sampai sholat subuh. Iya, nanti paginya baru setor sama ustadz Jadi ya, atau syekh. kurang lebih 2 jam dari jam 3 sampai sholat subuh 1 lembar, paginya di store. Iya, Dok. Itu kan ada yang bilang Adinda Arsini, Iya, Dok. cepat kita menghafal tapi cepat juga hilang. Betul, Ini Dok. bagaimana saat itu keadaannya? Kalau kami, Dok, itu di hari Senin sampai hari Jumat Ya. itu hafalan baru. Terus nanti di Sabtu dan Minggunya itu kami meroja, Dok, hafalan dari Senin sampai Jumat. Ya. Kenapa kami di hari Senin sampai Jumat itu terus menghafal? Karena kalau kita berhenti, Dok, kalau kita fokus saja di hafalan yang lama, itu tidak akan ada yang namanya 30 juz, Dok. Pasti Betul, akan betul. berhenti, Dok. Ya. Karena waktu ya iya, berjalan Dok, terus betul, ya. Dok. Jadi dengan memanfaatkan 7 hari itu, Iya, Dok. Senin sampai Jumat hafalan baru. Iya. Sabtu, Ahad murojaah. Iya, Dok, meroja. Ya. Waktunya sama-sama setiap jam 3 sampai Iya, Dok. subuh atau ada waktu-waktu tambahan? Kalau saya, Dok, itu cukup, Dok. Jam 3 sampai Iya. subuh, luar biasa. Memang kemampuan menghafal Adinda Arsi sejak SD mungkin atau SMP di atas rata-rata atau bagaimana? Atau sama dengan kebanyakan orang? Sama saja, Dok, kalau mau dibilang. Ya, Iya, Dok. karena memori ini kan kalau Tapi kalau Al-Quran kan, Dok, itu melatih kita, Dok. Jadi Iya, dia iya. melatih ingatan. ya. Jadi teknik ini bisa dipraktekkan ya Iya, Dok. di pendengar kita atau sivitas akademika baik di kampus UMI ataupun di kampus lain, bahwa ada metode seperti ini yang bisa kita praktekkan. Yang jelas istiqomah, Betul, tidak ada spasi hari ya. Dari 2 tahun ini betul-betul tiap hari berjalan terus Iya, Dok. kebiasaan seperti itu. Nah, yang tadi Adinda Arsi bilang ada aplikasi sebagai imam, itu harus ketika jadi imam dibaca hafalan itu atau bagaimana? Ya otomatis harus hafalannya, Dok. Harus hafalan kami, Dok, karena di situ sebelum kami keluar jadi imam, misalnya ada diutus imam Ramadan, Iya, imam Tarwih, imam Idul Fitri, Iya. sholat Jumat. Itu kami aplikasikan di sholat wajib. Jadi kami latihannya di situ, Dok. Iya. Terus ada yang namanya ambil sanad, Dok. Kalau saya ambil sanadnya itu di Bekasi, Dok. Ambil sanad Itu kelas berapa itu? sudah lulus, Dok. Sudah Jadi SMA? Iya, sudah lulus SMA. Kami bersama teman-teman itu ke Bekasi, fokus ambil bahasa Arab, Iya. terus dengan ambil sanad, Dok, sanad Quran. Iya. Jadi itu kami setor hafalannya sama Syekh. Guru saya namanya Syekh Dr. Mahmud Abdul Aziz. Jadi beliau ini pemilik sanad tertinggi nomor 2 di dunia. Generasi ke-28 setelah Rasulullah SAW. Seorang mukri dari Mesir, Dok. Letaknya di Bekasi ya. Iya, Dok. Ini kalau kita sivitas kedokteran kalau selesai ke Bekasi tapi jaga klinik. Nah, ini mungkin Arsi ada juga dunia lain di Bekasi ternyata ya, bahwa Iya, untuk mengambil sanad menghafal banyak juga di sana ya, termasuk tadi salah seorang syekh yang disebutkan Iya, Dok. Arsi. Mungkin nanti menimbulkan pertanyaan, orang penasaran ini, SMA-nya Arsi bisa disebutkan? Nama SMA saya, Dok, SMA Tahfizul Quran Mu'az bin Jabal Kendari, Dok.
Oh, di Kendari ya. Iya. SMP-nya juga ada di situ. SMP dia Jadi satu SD, lingkungan. dia TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya ada dok. Di situ. Iya, Satu pekarangan lingkungan atau beda-beda kampus? SMA lokasi? sama kuliah yang gabung dok. Kalau Oh. TK sama SMP Iya. itu sama tapi beda daerah sama SMA sama kuliah dok. Dan Arsi masuk di sana sejak kelas 3 Kelas 3 SMP. Sebelumnya ndak di situ. Belum. Wow. Jadi luar biasa ya, kurun waktu singkat 1 tahun belum bisa sama sekali mengaji di Iya, kelas 3 SMP, baru di SMA mulai menghafal. Iya, Dok. Saya dok kalau di Tersebut. kalau di SD sering diganggu dok karena saya tidak tahu mengaji. Iya. Jadi pokoknya kalau praktek ngaji kan kalau SD itu ada praktek ngaji. Iya, iya. Pokoknya saya paling jelek nilai saya dok. Iya. Karena ya saya buta huruf. Iya. Pokoknya kelas 3 SMP baru pintar mengaji. Tapi karena peran orang tua saya Iya. sekali lagi saya berterima kasih sama orang tua saya Iya. telah bimbing saya sampai sekarang ini dok. Iya. Jadi sejak di SD tuh nilainya paling jelek Iya. terkait Al-Qur'an ya, Iya, mengaji. Dok. Betul, di Dok. SMP itu sudah ada rasa memang di situ bahwa saya harus belajar nanti Iya, Dok. Al-Qur'an. Sudah ada memang terbesit Pas Atau bagaimana? orang tua suruh pindah dok. Karena dia waktu kasih dari SD, eh, SMP. SMP kelas 3. Pindah ke Muas bin Jabal itu Iya, Dok. baru terbesit Baru terus dok. bahwa saya memang harus belajar dan menghafal Al-Qur'an Iya. ya. Dan mungkin perlu pendengar atau pemirsa penonton kita tahu ini bahwa orang tua dari Adinda Arsi ini juga ayahandanya seorang dokter ya, Iya dok. spesialis anestesiologi. Jadi backgroundnya tidak harus orang tuanya ustadz baru dia anaknya juga penghafalnya. Betul, Ada Dok. beberapa contoh narasumber kita sebelumnya dari adik-adik ini yang memang orang tuanya juga seorang dokter dan menginginkan anaknya sebagai penghafal sekaligus sekolah di kedokteran. Jadi tidak menghambat Betul, Dok. satu sama lainnya, justru mungkin akan memperlancar hafalannya Iya, terkait hal tersebut. Dan kita lanjut mungkin Adinda Arsi nih, menarik sekali nih. Sejak kelas 2 di SMA itu, apalagi kebiasaan-kebiasaan mungkin yang unik yang Arsi rasakan atau lakukan selain kebiasaan tadi jam 3 bangun, setor hari Sabtu Ahad, ada lagi mungkin yang Arsi rasa perlu dibagi? Hafalan hadis juga dok. Oh, berjalan juga Iya, hafalan hadis. hafalan hadis. Iya. Jadi kami menghafal hadis Lu'lu' wal Marjan dan hadis Arba'in An-Nawawi. Ya. Iya. Jadi hafal juga hadis ini. Iya dok. Wah, luar biasa ini. 2 tahun itu ya? Iya dok. Ini sekolah yang luar biasa, ini jarang terekspos. Iya dok. Sekolah Muas bin Jabal itu ya? Iya dok. Di Kendari itu? Soalnya saya angkatan kedua dok. Oh, baru dibuka? Iya, Dok. Masuk angkatan kedua? Iya. Itu tahun berapa? 2019 saya. 2000, berarti dibukanya tahun 2000 berapa? Kalau SMA-nya itu 2019 dok. 2019 Iya, Dok. terbuka. Iya, Dok. SD-nya? SD-nya sudah lama dok. Oh, SD-nya sudah lama. SMP juga sudah lama. Sudah lama dok. SMA ini yang baru ya? Iya dok. Masuk ke situ. Terus pengajar-pengajarnya, Iya. ustadznya itu dari murni masyarakat situ atau dari luar juga? Ada dari luar dok. Dari Mesir ada, Oh. dari Sudan ada, Iya, dari alumni Universitas Islam Madinah juga ada dok. iya. Jadi bervariasi ya, Iya, Dok. dan mungkin menerapkan teknik itu karena sudah dipraktekkan di Betul, Dok. negara-negara C atau ustadz-ustadz sebelumnya nih ya. Karena gurunya fokus dok. Misalnya guru Al-Quran fokus Quran dok. Iya. Kalau guru hadis fokus hadis. Kalau guru akidah fokus akidah dok. Jadi semua terkumpul sumbernya dok di situ. Alhamdulillah. Bidang ilmunya fokus ya, jadi makanya konsentrasinya betul-betul terpusat di situ. Iya, Dok. Ya. Dan tadi ada dinyatakan oleh Adinda Arsi bahwa tidak bisa lulus SMA di sana kalau tidak minimal berapa? 9 juz dok. 9 juz. Itu tercapai semua. Tidak semua dok. Teman-temannya Tidak sejauh semua. Jadi ada yang 5 juz, ada yang 6 juz, tapi mereka karantina setelah UN, Iya. ujian nasional, mereka kembali ke asrama untuk karantina. Pokoknya harus selesai, itu syarat. Bayar utangnya ya. Iya, Dok. Jadi harus 9 juz. Iya, Dok. Nggak ada tawar-tawar. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah berusaha tapi tidak hafal-hafal, bagaimana sistem di sana? Tetap depending dulu jadwal masuk kuliahnya, masuk kampusnya atau bagaimana? Alhamdulillah kalau di angkatan itu semua dapat semua. Bisa Dok. semua ya? Bisa semua dok. Dengan sistem karantina itu. Iya, Dok. Di karantina itu sama juga sistemnya. Setiap hari menghafal. Iya, Sabtu Ahad justru belajar. mereka lebih ketat hafalannya dok. Jadi yang 5 juz ini yang tidak selesai kan otomatis mereka malas setoran. Ya. Malas setoran sebelum UN. Jadi mereka dikasih waktu yang ekstra dok untuk membuat hafalan baru. Masya Allah. Baik, dari sistem itu menurut Arsi
bisa diterapkan kira-kira di semua umur, terutama kita ini yang sudah remaja, dewasa muda sampai tua dengan sistem tersebut. Adakah yang Arsy pernah lihat di pesantren itu yang orang tua mungkin? Banyak dok. Kalau saya bilang tidak ada kata terlambat dok kalau menghafal Al-Quran dok. Kenapa saya bilang? Karena saya juga sebagai diri saya sendiri sebagai bukti dok. Lihat saya SMP kelas 3 baru pintar mengaji. Kan kalau mau dibilang teman-teman yang lain mungkin ada yang sudah sudah belajar mengaji dari SD, dari TK. Saya dari SMP kelas 3 baru pintar mengaji. Iqra itu saya buta huruf dok. Jadi alhamdulillah bisa. Ya bisa dok. Masya Allah. Ini mudah-mudahan pemirsa dengar dan mungkin juga dari pihak sekolah ya, pesantren Muaz bin Jabal tadi juga mudah-mudahan suatu saat menonton bisa datang ke sini juga semakin berbagi supaya sistem ini yang kita ceritakan tadi dari Adinda Arsy semakin tersebar ya dan bisa dipraktikkan. Dan satu kata apa, istiqomah tadi ya. Betul dok. Yang harus kita kedepankan. Nah setelah menghafal 30 juz Adinda Arsy, kan katanya lebih berat itu mempertahankan. Betul dok. Dibanding memulai hafalan itu. Apa yang Adinda laksanakan setelah kelas 2 SMA itu? Murojaah dok. Murojaah. Iya. Jadi pas di Bekasi itu saya setoran 15 juz. Saya belum pernah kalau setoran langsung 30 juz saya belum pernah, tapi setengah. Jadi saya setoran 15 juz sekali duduk. Habis itu besoknya 15 juz sekali duduk. Jadi duduk, apalagi istilahnya simaan ya? Iya, simaan itu ya? Iya, tasmi. Jadi dia duduk misalnya jam 7 pagi. Iya. Tidak paling istirahat sholat saja ya. Iya, betul. Makan lanjut lagi sampai 15 juz. Iya, besok sambung lagi. Iya, dok. Ada juga yang 30 juz sekali duduk, ada juga. Itu betul-betul dihafal, dikuasai terkait hal itu. Ya, ini luar biasa. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari Adinda Arsy ini. Nah, mungkin sampai di fase terminal ini Adinda Arsy, bagaimana bisa menemukan Fakultas Kedokteran UMI? Saya dikenalkan sama ayah dok, ayah saya. Lagi-lagi orang tua ya? Iya, lagi-lagi orang tua. Memang peran orang tua itu sangat penting untuk anak-anaknya dok. Ayah dapat info dari mana? Kurang tahu dok, tiba-tiba langsung kamu harus daftar UMI, pokoknya UMI. Dia tidak suruh daftar Unhas, dia tidak suruh daftar apa. Iya. Pokoknya harus daftar satu UMI. Pilihan saja. Iya dok. Dan Arsy ikut saat itu. Iya dok. Tidak ada ikut misalnya temankan, oh kita di negeri dulu atau Tidak di ada, dok. luar Pulau Jawa. Tidak ada, langsung memang ya. Iya. Jadi langsung tes di sini dan langsung lulus juga saat itu. Iya dok. Makanya saya sempat panik dok karena Iya. cuman satu, jadi takut saya tidak lulus dok. Betul. Jadi pilihan waktu tes satu juga? Iya dok. Tidak ada pilihan kedua? Iya, sudah pilihan terakhir UMI dok. Jadi pengumuman munculnya langsung nangis. Iya. Karena takut. Tidak ada sandaran lain lagi ya selain pilihan itu? Betul dok. Sudah satu-satunya UMI, satu-satu juga pilihan. Kan biasa ada pilihan kedua, fakultas lain. Ini tidak ada ya? Akhirnya berjodoh masuk ke Fakultas Kedokteran UMI, Universitas Muslim Indonesia ya. Nah, ini perjuangan berat pasti tentunya Arsy rasakan. Anak angkatan 2021 berarti sudah semester 3 ya di FKUM ya? Sudah mau naik semester 4. Mau naik semester 4 nanti ya. Apa tantangan-tantangan yang Arsy rasakan untuk menjaga, kan tidak di lingkungan sekolah pesantren lagi? Kalau saya waktu dok. Waktu. Karena waktu sebelum masuk FK itu saya bisa merojanya 5 juz dok, 4 sampai 5 juz itu merojanya. Kalau sekarang sudah tidak bisa saya saya tidak bisa tentukan dok kalau sekarang. Tapi mau tidak mau dalam satu hari itu harus ada yang saya baca dok. Tidak boleh entah dalam sholat ataupun saya pakai headset dok untuk mendengar. Iya. Jadi sehari biasa tidak ada 1 juz, jarang. 1 juz dapat kalau 1 juz dok. Sehari biasa ya, yang penting kalau mendengar. 3, 4, 5 tidak dapat. Jarang lagi. Iya, sejak di FK. Iya dok. Sejak mahasiswa baru sampai hari ini. Iya dok. Ya. Nah, sejauh ini masih terjaga hafalannya? Insya Allah dok. Masih terjaga ya, insya Allah ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti tentu saja mungkin juga tidak melakukan dosa-dosa ya, maksiat atau pergaulan-pergaulan bebas lainnya, bagaimana? Ya. Karena maksudnya sebelum saya masuk sini kan itu sudah saya pernah uji kan dok, 15 juz, jadi insya Allah masih terjaga dok. Ada kemudahan yang Arsy rasakan dalam menghafal ilmu kedokteran yang
banyak hafalan ini setelah menghafal 30 juz, otomatis kan terlatih memorinya ini, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ada kemudahan yang Arsi rasakan Sangat mudah dok kalau mau dibilang. dalam menghafal ilmu dalam- kedokteran. Iya dok. Berarti PK-nya tinggi nih ya, sejauh ini ya. A semua ini, Imun hema tidak dok. kecuali imun hema. Iya. Yang lainnya Insya Allah dok. A semua ya. Iya. Masya Allah. Berarti imun hema ini B atau A minus. Imun hema B dok. B ya. Satu Nanti angkatan. kita tanya koordinator imun hema supaya bisa. Tidak bisa UPN ya kalau nilai B mungkin. Iya. C saja kalau yang bisa UPN supaya ada role model ini yang bisa kita ceritakan. Ini loh, Iya. kan banyak alasan biasa. Oh, susah menghafal, mau belajar ilmu kedokteran. Padahal ini satu paket bisa dijalankan ya. Iya betul dok. Dengan menghafal Al-Quran, memudahkan ilmu-ilmu yang lain untuk kita hafal juga ya. Ya. Tantangan paling berat sejauh ini selain tadi waktu sudah sampai semester 3, Iya. Kalau saya cuma waktu dok. waktu saja ya membagi itu ya. Dalam pergaulan dengan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman saya teman-teman yang maksudnya saya dapat teman-teman yang bagus dok. Iya. Jadi kami ada namanya pergaulan one shot dok. One shot. Iya, jadi kami saling memotivasi dok untuk belajar sama-sama. Iya, iya. Jadi kami juga sholat sama-sama. Jadi tidak lupa. Iya. Tidak. Ini bisa sampai pergaulan one shot bukan PPD juga ya kalau Amin. begini. Karena ada istilah juga seperti itu. Ini artinya one shot ujian blok ya. Iya dok. Jadi kami. Pokoknya satu kali insya Allah lulus. Amin dok. Itu sesama penghafal juga? Atau ada juga yang bukan penghafal? Ada juga dok. Ada juga. Kan ini alhamdulillah di Fakultas Kedokteran UMI kita punya 58 penghafal ya dari 4 angkatan itu, dan setengahnya 26 lebih itu 30 juz. Nah, itu yang kita mau jaga supaya murojaahnya jalan, ilmu kedokterannya juga berjalan ya. Ini sudah ada contoh dari Adinda Arsi, alhamdulillah luar biasa. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Adinda Arsi sebagai closing statement pada kesempatan ini? Pesan saya tidak ada kata terlambat untuk menghafal dok. Jadi Allah sendiri kan yang berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang turunkan Al-Quran, maka Allah sendiri akan jaga juga Al-Quran itu. Ya, Masya Allah. Itu saja closing statementnya? Iya dok. Iya. Jadi ini Adinda Arsin tipikalnya nih betul-betul to the point ya, menghafal hal seperti itu. Ini menjadi motivasi kita dari podcast hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi bahwa ada sosok ananda kami Adinda Arsi di Fakultas Kedokteran UMI Makassar, Universitas Muslim Indonesia. Tidak ada kata terlambat ya. Betul dok. Tidak Dalam ada kata waktu terlambat. 3 tahun beliau berhasil membuktikan hal itu. Baik, mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.